Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sandisinta dari program studi Ilmu Hukum semester 6 dengan NIM 02121044 akan menjawab pertanyaan tugas 2 mereview artikel matkul perbandingan hukum negara-negara di ASEAN. Dalam artikel yang saya pilih berjudul Perbandingan Hukum Tata Negara di antara Indonesia dengan Singapura. Menurut saya, artikel tersebut sesuai dengan pendapat dari Munir Faudi karena membahas tentang perbandingan hukum di mana yang dibandingkan adalah dalam hukum tata negaranya. Dan pendapat Kamba ada 3 tahapan dalam membandingkannya, dan itu semua sudah ada dalam artikel tersebut. Berikut ini adalah isinya. Republik konstitusional merupakan bentuk dari pemerintahan Indonesia karena pada pemerintahan Indonesia terdapat wewenang dan kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Diketahui pada bentuk pemerintahan ini, lembaga legislatif yang berjalan dan berfungsi dengan baik bentuk dari pemerintahan ini dikepalai oleh presiden. Diketahui bahwa pada negara Indonesia, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan dari pemimpin tidak memiliki sifat mutlak. Selain itu, kekuasaan yang dimiliki kepala negara dan juga kepala pemerintahan pada Republik Indonesia didapatkan melalui jalur pemilihan umum. Republik parlementer merupakan bentuk pemerintahan dari pemerintahan Singapura. Ketika terdapat republik yang menjalankan pemerintahnya dengan sistem parlementer, maka republik tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk republik parlementer. Pada republik parlementer ini, pemerintah memperoleh legitimasi dan tanggung jawab kepada parlemen. Setelah itu, presidensial merupakan sistem pemerintahan di Indonesia. Diketahui bahwa badan legislatif dan eksekutif memiliki kedudukan yang independen pada sistem pemerintahannya. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, pada sistem pemerintahan presidensial, badan legislatif dan juga eksekutif tidak memiliki hubungan secara langsung. Badan yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif merupakan badan yang terdapat pada sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Pada presidensial tersebut memiliki menteri, kemudian presiden mengangkat menteri dan menteri bertanggung jawab kepada presiden. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri karena diketahui bahwa menteri merupakan pembantu presiden yang membantu presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Merupakan sistem pemerintahan dari Singapura. Diketahui bahwa sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan Singapura dan juga merupakan bentuk dari negara Singapura. Pada konstitusi negara Singapura tercantum beberapa lembaga yang memegang kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif. Presiden merupakan kepala negara Singapura. Kabinet yang ada pada negara Singapura dipimpin oleh Perdana Menteri, dan diketahui bahwa pada negara Singapura, kabinet melaksanakan administrasi pemerintahannya di antara para anggota parlemen, presiden mengangkat Perdana Menteri dan juga anggota kabinetnya. Seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Berbeda dengan sistem presidensial di mana menjalankan pemerintahan merupakan wewenang presiden. Pada sistem parlementer diketahui bahwa presiden hanya sebagai simbol kepala negara.
Kesimpulannya, sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dan Singapura karena diketahui bahwa civil law merupakan sistem hukum Indonesia yang berasal dari Eropa, khususnya negara Belanda, yakni Eropa kontinental, sedangkan pada Singapura dengan sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Selain itu, diketahui bahwa negara Singapura dan juga Indonesia merupakan negara kesatuan. Pada negara Indonesia, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan dari pemimpin tidak memiliki sifat mutlak. Sedangkan parlementer merupakan bentuk dari pemerintahan Singapura. Ketika terdapat negara yang menjalankan pemerintahnya dengan sistem parlementer, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara parlementer. Presidensil merupakan sistem pemerintahan Indonesia. Badan yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif merupakan badan yang terdapat pada sistem pemerintahan presidensil. Pada sistem pemerintahan presidensil, presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negaranya. Parlementer merupakan sistem pemerintahan dari negara Singapura. Pada konstitusi negara Singapura tercantum beberapa lembaga yang memegang kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif. Presiden merupakan kepala negara Singapura. Kabinet yang ada pada negara Singapura dipimpin oleh Perdana Menteri, dan diketahui bahwa pada negara Singapura kabinet melaksanakan administrasi pada pemerintahan. Pada konstitusi di pemerintahan Indonesia terdapat hukum dasar tertulis, yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali amandemen selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sedangkan di konstitusi Singapura adalah hukum tertinggi negara dan telah berlaku sejak diberlakukannya pada 22 Desember 1965. Majelis Nasional memiliki wewenang untuk mengubah sebagian besar ketentuan konstitusi melalui suara mayoritas. Namun beberapa ketentuan penting hanya dapat diubah melalui referendum nasional. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.